Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi karena Ia berikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu sebelum kita membacanya, hendaklah kita meminta pertolongan dalam doa. Karena doa yang kita panjatkan dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan, pasti Ia akan menolong dan memberikan kita pengertian yang benar. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, Engkau senang akan hal itu. Tetapi kami juga menyadari bahwa jikalau Engkau tidak menolong kami, maka kami akan jatuh kepada pemahaman yang salah. Dan justru kami akan semakin melakukan kehendak kami, bukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami, berilah kami pemahaman yang benar, dan kuatkanlah kami untuk melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini datang kepada kita yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma sekitar tahun 57 dan sekitar 6 sampai 7 tahun kemudian dia akhirnya mati martir di Roma. Sebenarnya ketika kita mendalami kitab Roma ini, maka kita menemukan bahwa sesungguhnya Paulus menuliskan kitab-kitab ini kepada para orang-orang percaya atau orang Kristen yang mungkin sebenarnya mereka sudah tahu tentang siapa itu Tuhan dan banyak tahu juga tentang atribut-atribut Tuhan, contohnya Allah itu baik, nama-nama Tuhan dan lain sebagainya. Mereka tahu banyak fakta tentang Tuhan. Tetapi Paulus ingin menekankan kepada mereka bahwa hanya salib Kristuslah yang menyelamatkan mereka. Dan Tuhan akan menghakimi setiap orang yang tetap hidup dalam dosa. Oleh karena itu mari membaca Roma pasal yang pertama ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kata mengenal Allah di sini itu berbeda dengan kata mengenal Allah yang biasanya kita baca di kitab-kitab Perjanjian Baru. Contohnya ketika Daud dikatakan mengenal Allah, Musa mengenal Allah, Abraham mengenal Allah. Artinya ketika mereka dikatakan mengenal Allah, berarti mereka dekat dengan Allah, berelasi dengan Allah, terus mengandalkan Allah, itu artinya mengenal Allah. Akan tetapi di ayat ini, mengenal Allah bukan seperti hal tersebut. Mengapa kita tahu? Karena di ayat sebelumnya, secara khusus di ayat yang ke-20, di sana dikatakan bahwa ternyata yang dibahas oleh Paulus di sana ialah mereka tahu tentang kekuatan Allah, mereka tahu tentang keilahiannya, bahkan mereka tahu tentang namanya. Mereka juga tahu karya-karyanya, tetapi justru hal-hal yang bertentangan dengan itulah yang mereka lakukan. Mereka tahu yang benar tetapi mereka tidak melakukannya. Inilah yang kita harus renungkan di hari ini. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang sempurna, tetapi mereka adalah orang-orang yang terus bergumul meninggalkan dosa-dosanya. Kita semua tahu apa itu yang baik, apa itu yang benar, tapi memang kita harus jujur bahwa kita sering sekali tidak melakukan apa yang kita tahu seperti yang dikatakan oleh Paulus. Maka seharusnya kita memang betul-betul bertobat di hadapan Tuhan, sehingga penghakiman Tuhan itu memang tidak datang kepada kita. Sehingga memang jikalau kita sudah sungguh-sungguh meninggalkan dosa, maka ayat yang dikatakan oleh Paulus ini bukanlah sesungguhnya untuk kita lagi. Tetapi mengapa Paulus mengatakan hal yang demikian? Karena ia menemukan bahwa orang-orang di Roma ternyata masih saja ada yang mudah sekali dipengaruhi oleh nasihat-nasihat yang buruk. Mereka tidak tetap di dalam kebenaran yang mereka pahami. Dan dikatakan mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sehingga pasti orang-orang di Roma memiliki
ilah-ilah lain, sosok yang mereka anggap sebagai Allah. Baik itu pemikiran mereka, baik itu cara mereka dalam beribadah, baik itu hukum-hukum yang mereka kerjakan, semua itu dianggap sebagai ilah bagi mereka. Mereka belum menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Mereka masih mungkin sering merasa perbuatan baik mereka mampu menyelamatkan mereka. Maka sesungguhnya kita harus sadar, perbuatan baik pun yang kita lakukan, ketika kita tidak melakukannya atas dasar kita beriman kepada Yesus, maka itu pun dosa. Itu pun dosa, karena kita melakukannya untuk diri kita. Kita melakukannya untuk dilihat orang. Oleh karena itu, dikatakan di sini, orang-orang yang tidak melakukan kebenaran itu, mereka melakukan yang sebaliknya. Mereka melakukan hal yang sia-sia, dan hati mereka bodoh dan gelap. Kita adalah anak-anak terang, maka hiduplah dalam terang. Yesus Kristus telah datang menyelamatkan kita. Hiduplah dalam keselamatan itu. Teruslah kerjakan apa yang kita pahami, kita sudah tahu yang benar, maka lakukanlah. Sebab murka Allah akan datang kepada setiap orang yang tidak melakukan kehendak-Nya. Mungkin kita banyak tahu tentang Tuhan, tetapi apakah yang kita tahu itu mampu menyelamatkan kita? Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus mengerjakan apa yang benar dan apa yang telah kita tahu. Terpujilah namanya. Amin. Bapa di dalam surga, ajarlah kami melakukan apa yang kami tahu tentang Engkau. Kami tahu Engkau mengasihi, maka ajarlah kami mengasihi. Kami tahu Engkau mengampuni, ajarlah kami mengampuni. Terpujilah namamu dan tolonglah kami. Dalam nama Yesus Kristus.